Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alton Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli, yakni teori Schumpeter dan teori Keynes. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang diterbitkan di Jerman 1911. Edisi Inggris muncul 1934, yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam Business Cycle 1939 dan Kapitalis, Sosialis, dan Demokrasi pada tahun 1942 tanpa mengalami perubahan penting. Pertama-tama, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Keseimbangan ini ditandai oleh apa yang menurut istilah pengantar disebut arus sekuler yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Menurut Schumpeter, arus sirkulasi adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waktu yang kita sebut pendapatan untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan. Menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus pada saluran halus sekuler tersebut. Gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Inovasi terdiri dari yang pertama, pengenalan barang baru, yang kedua, pengenalan metode produksi baru, yang ketiga, pembukaan pasar baru, yang keempat, penguasaan sumber penawaran baru, bahan mentah atau barang semi manufaktur. Yang kelima, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Schumpeter, pengenalan produk baru dan perbaikan terus-menerus pada produk inilah yang membawa kepada pembangunan. Schumpeter memberikan peran inovator tidak kepada kapitalis tetapi kepada pengusaha. Menurut Schumpeter, ada segudang pengetahuan teknologi yang belum dimanfaatkan tapi pengusaha sudah menggunakannya. Karena itu, modal pinjaman penting untuk memulai pembangunan. Model Schumpeter berawal dengan pemusatan arus sirkuler melalui inovasi dalam wujud produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh data. Karena investasi diasumsikan dibiayai dengan pengadaan kredit bank, maka investasi menaikkan pendapatan uang dan harga serta membantu menciptakan ekspansi kumulatif di seluruh perekonomian. Schumpeter percaya pada adanya alun panjang pasang naik dan pasang surut kontraktif dalam kegiatan ekonomi. Pengusaha merupakan tokoh kunci di dalam analisa komputer mereka, menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Kemajuan teknologi yang berkesinambungan akan menghasilkan kenaikan yang luar biasa dalam output keseluruhan dan output per kapita, karena secara historis dalil hasil yang semakin menurun tidak berlaku pada kemajuan teknologi.
Menurut Schumpeter, kapitalisme hanya dapat mempertahankan diri sejauh cara pengusaha bertindak seperti kesatria dan pioner. Pada tahap awal kapitalis, daya penggerak hidupnya berasal dari pengusaha yang berani mengadakan inovasi, eksperimen, dan ekspansi. Schumpeter berpendapat bahwa pengusaha juga cenderung merusak kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis. Menurut Schumpeter, rasionalitas inilah yang telah merusak kekuatan kerja di masa lampau. Teori Schumpeter harus dijadikan sebagai satu karya besar yang sejajar dengan karya ahli ekonomi seperti Smith, Mill, Marshall, dan Keynes. Jelas, teori ini penuh dengan pemikiran dan wawasan yang cemerlang dari seorang teoritis besar, namun tidak terlepas dari kritik. Di antaranya yang pertama, keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggap sebagai pribadi yang ideal. Orang seperti itu ditemui pada abad ke-18 dan 19. Pada masa itu, inovasi dilakukan oleh para pengusaha atau penemu. Tetapi sekarang semua bentuk inovasi merupakan bagian dari fungsi perusahaan, dianggap sebagai kebiasaan sehari-hari perusahaan industri yang tidak mengeluarkan latar semata-mata. Yang kedua, menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis. Pasang naik dan pasang surut tidak penting bagi pembangunan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Norksey, pembangunan ekonomi terkait dengan perubahan yang berkesinambungan. Yang ketiga, pendapat Schumpeter bahwa perusahaan siklis merupakan akibat inovasi juga tidak benar. Kenyataannya, fluktuasi siklis bisa karena sebab-sebab psikologis, natural, dan finansial. Yang keempat, Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Tapi ini jauh dari kenyataan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada inovasi, tetapi juga pada banyaknya perubahan ekonomi dan sosial lain. Yang kelima, kompetitor dalam teorinya selalu banyak menekankan pertimbangan kredit bank. Kredit bank barangkali memang penting dalam jangka pendek ketika perusahaan industri mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Tetapi dalam jangka panjang, ketika kebutuhan akan dana modal semakin besar, kredit bank tidak memadai lagi. Karenanya, bagian-bagian bisnis harus menerbitkan saham dan surat utang baru di pasar modal. Yang keenam, analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme dan sosialisme tidak benar. Dia menganalisa bagaimana suatu masyarakat kapitalis berubah menjadi sosialis. Kemungkinan penerapan teori Schumpeter pada negara terbelakang begitu terbatas. Yang pertama, perbedaan tatanan sosial ekonomi. Teori Schumpeter berkaitan dengan tatanan sosial ekonomi tertentu yang ada di Eropa Barat dan Amerika pada abad ke-18, dan pada masa itu sudah ada beberapa prasyarat pertumbuhan negara terbelakang, kondisi sosial ekonomi yang sama sekali berbeda, dan tidak ada prasyarat pembangunan dalam bentuk ekonomi dan sosial. Yang kedua, kurangnya kewirausahaan.
Analisa Schumpeter bergantung pada adanya kaum pengusaha akan tetapi negara terbelakang kekurangan jiwa wira swasta yang memadai. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan pada negara sosialis. Analisa Schumpeter tidak dapat diterapkan pada masyarakat mayoritas negara terbelakang yang mempunyai kecenderungan sosialis. Yang keempat, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran. Inovator menurut versi Schumpeter adalah pengusaha swasta yang tidak sesuai dengan ekonomi campuran saat ini. Saat ini di negara terbelakang, pemerintah adalah pengusaha yang paling besar. Yang kelima, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi. Untuk memulai proses pembangunan dan membuatnya berdikari, yang diperlukan bukan inovasi saja, tetapi kombinasi dari beberapa faktor seperti struktur organisasi, praktek bisnis, tenaga yang terampil, dan nilai-nilai sikap serta motivasi yang tepat. Yang keenam, asimilasi inovasi menurut Henry Wake, proses pembangunan mega atau bahkan dasar tidak pada inovasi tetapi pada asimilasi atas inovasi yang ada. Yang ketujuh, mengabaikan konsumsi. Proses Schumpeter berorientasikan produksi sementara, proses pembangunan berorientasi konsumsi. Yang kedelapan, mengabaikan tabungan. Kadang-kadang Schumpeter pada arti kredit bank mengabaikan arti tabungan dalam investasi. Yang kesembilan, mengabaikan pengaruh eksternal. Menurut Schumpeter, pembangunan merupakan hasil perubahan yang muncul dari dalam perekonomian. Tetapi di negara terbelakang, perubahan tidak terjadi dalam bentuk perekonomian. Malahan perubahan tersebut adalah hasil gagasan teknologi dan modal yang diimpor. Yang ke-10, mengabaikan pertumbuhan penduduk. Schumpeter terlalu mempertimbangkan dampak pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang. Yang ke-11, penjelasan yang memuaskan mengenai tekanan inflasi. Pada sistem Schumpeter, gerakan inflasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan, tetapi gerakan tersebut tidak mencakup investasi jangka panjang. Tingkat harga jangka panjang tetap stabil, namun demikian dalam ekonomi terbelakang, bebas inflasi sangat kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Keynes. Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total. Dalam suatu negara, semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang menghasilkan. Demikian sebaliknya, volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan permintaan waktu ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Hubungan antara kenaikan investasi dalam pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier yang dilambangkan dengan K. Rumusnya ialah delta Y sama dengan K dikali delta L dan 1 dikurang 1 per K, mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengalinya K sama dengan 1 per 1 dikurang MPC. MPC tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam general teori,
Kennedy yang mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu kemampuan kita mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, dan mimpi domain hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh market antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan, kapitalisme hanya bersifat optimis, menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisme berdasarkan overproduksi untuk konsumsi yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosial ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Ilmu ekonomi Keynes didasarkan pada asumsi berikut yang penerapannya pada negara terbelakang bersifat terbatas. Pertama, pengangguran siklis. Teori Keynes didasarkan pada adanya pengangguran sekilas yang terjadi selama titrasi, tetapi pengangguran negara terbelakang sangat berbeda dengan negara maju. Yang kedua, analisa genetik merupakan analisa periode jangka pendek. Berapapun pembangunan ekonomi merupakan analisa periode jangka panjang. Yang ketiga, teori ini didasarkan pada asumsi ekonomi tertutup, tetapi negara terbelakang bukanlah ekonomi tertutup. Mereka adalah ekonomi terbuka dengan perdagangan luar negeri memainkan peran domain dalam pembangunan. Teori Sel menunjukkan adanya penawaran lebih faktor komplemen, faktor tenaga kerja dan sumber kelengkapan lainnya dalam perekonomian. Tapi di dalam perekonomian terbelakang tidak ada istilah penundaan kegiatan ekonomi untuk sementara waktu seperti itu. Selanjutnya, tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur. Lebih dari itu, berdasarkan asumsi dan analisa Keynes tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur, tetapi tidak demikian halnya dengan negara terbelakang. Bila tenaga kerja menganggur, maka tidak ada persoalan mengenai tidak termanfaatkannya modal, karena peralatan dan modal itu sendiri sangat langka. Peralatan ekonomi Keynes dan negara terbelakang. Yang pertama, permintaan efektif. Pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif. Dan untuk mengatasi, Keynes menyarankan agar pengeluaran konsumsi dan non-konsumsi. Namun, di negara terbelakang tidak terdapat pengangguran pasar, tetapi pengangguran tersembunyi. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi salah satu peralatan penting. Dalam teori ekonomi Keynes, ialah kecenderungan konsumsi yang menyoroti hubungan antara konsumsi dan pendapatan di negara terbelakang. Hubungan antara pendapatan konsumsi dan tabungan ini tidak ada. Yang ketiga, kecenderungan menabung. Pada sisi tabungan, Keynes menganggap tabungan sebagai sifat sosial yang buruk, karena kelebihan tabungan menyebabkan kurangnya permintaan agregat.
Keynes ini tidak dapat diterapkan pada negara terbelakang karena tabungan merupakan obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi mereka. Yang keempat, kecenderungan marginal modal. Menurut Keynes, salah satu faktor penting penentu investasi adalah kecenderungan marginal dari modal. Akan tetapi, hubungan ini tidak dapat diterapkan di negara terbelakang. Yang kelima, suku bunga di dalam sistem Keynes. Suku bunga merupakan penentu kedua investasi. Sebenarnya, ia ditentukan oleh preferensi likuiditas dan peredaran uang. Peredaran uang di negara terbelakang, preferensi likuiditas berdasarkan bukti transaksi dan motif jaga-jaga adalah tinggi dan motif likuiditas rendah. Yang keenam, multiplier DRV-KRV Rao analisa kelayakan teori multiplier Keynes dan penerapannya di negara terbelakang seperti India. Menurut daerah ini tidak pernah merumuskan problem ekonomi negara terbelakang. Ia belum pernah juga memperbincangkan relevansinya bagi negara terbelakang. Yang ketujuh, langkah-langkah kebijaksanaan. Resepsi kebijaksanaan Keynes hampir tidak dapat dipertahankan berdasarkan kondisi yang berlaku di negara terbelakang. Kebijaksanaan ekonomi, keuangan, defisit dan ketidakacuhan pada sikap hemat yang dibela oleh Keynes untuk menjamin pekerjaan penuh tidak berlaku bagi negara terbelakang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.